Selamat malam, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Rafael Rabu Pintus 2 dari 12 TKJ 6. Di sini saya akan membuat video dari mata pelajaran agama, yaitu tentang khotbah. Di sini saya mengambil eh, judulnya tentang korban atau persembahan, di mana terdapat kita buka di Alkitabnya di Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Di sini dikatakan, api yang di atas mesbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mesbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Dan yang ayat 13 dikatakan harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mesbah dan janganlah dibiarkan padam. Jadi maksudnya ada firman ini adalah simbol pengertian jemaat bahwa mereka seharusnya sudah binasa. Korban bakaran juga sekaligus menjadi pernyataan syukur karena telah diperdamaikan kembali dengan Allah. Caranya dengan membawa ternak terbaik sebelum disembelih, itu dimana terdapat di perjanjian lama. Korban bakaran itu sebuah hewan atau benda yang harus dikorbankan, bukan seperti yang di zaman sekarang kan korban bakaran itu dalam bentuk persembahan itu uang tapi kalau dalam perjanjian lama korban bakaran itu hewan yang dikorbankan seperti kambing domba dan yang lain-lain. Dan juga di sini kita akan membahas tentang juga korban sajian. Yang mana korban sajian ini adalah yang dipersembahkan setelah mendapatkan nafkah hidup. Pada jemaat itu hanya ada dua macam nafkah hidup, yaitu pertanian dan peternakan. Kemudian sepersepuluh hasil terbaik dipersembahkan demi kemuliaan Tuhan. Jadi jikalau ada ternak atau pertanian, hasil dari pertanian itu tersebut nanti 10% dipersembahkan ke gereja. Itulah yang dinamakan persepuluhan. Dan kemudian korban keselamatan. Jadi korban keselamatan ini adalah berupa ternak atau yang tak tercela di bawah ke hadapan Tuhan. Korban ini tidak berurusan dengan dosa, melainkan sebagian bahkan bagi Allah setiap kali datang di kebaikannya. Jadi korban keselamatan ini adalah sebuah korban yang betul-betul suci atau tidak tercela atau tidak mengandung dosa. Ya, di mana kita buka di Kejadian 31 ayat 54. Kejadian 31 ayat 34. Di situ akan dibahasnya tentang korban keselamatan. 31 ayat 54. Di sini dia menceritakan tentang Yakub. Isinya, dan Yakub mempersembahkan korban sembelih di gunung itu. Ia menggunakan makanan sanak saudaranya. Lalu ia rekan makan serta bermalam di gunung itu. Jadi Yakub ini menggunakan persembahan persembahkan korban sembelih di gunung. Jadi dulu di perjanjian lama itu korban keselamatan itu berupa hewan seperti kambing domba, tapi benar-benar kambing domba itu tidak tercela, tidak berdosa, terus pokoknya bersih dari segala dosa. Itulah yang namakan korban keselamatan. Terus ada lagi korban penghapusan dosa. Korban penghapusan dosa di mana di Imamat 14
Imamat 4 ayat 1 sampai 4. Firmannya di Imamat 4, ya Imamat 4 yang berjudul itu korban penghapusan dosa. Ya. Di sini diceritakan tentang Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dan dalam suatu hal yang dilarang, Tuhan dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau ia berbuat dosa, itu imam yang mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan dan yang tidak bercela sebagai korban penghapusan dosa. Jadi korban penghapusan dosa ini seekor lembu yang jantan dan tidak bercela. Nah, itulah yang digunakan untuk penghapusan dosa. Itu kalau saudara mau baca di Alkitab ada di Imamat 4 ayat 1 sampai 4. Lalu seterusnya yang ada kita bahas tentang korban penebusan salah. Ya, sama saja sama juga di Imamat 4 ayat 13. Firmannya ayat 13. Sini dikatakan firmannya, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan sesuatu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah. Jadi walaupun saudara melakukan hal dosa yang tidak sengaja ataupun sengaja maupun tidak sengaja, ataupun saudara tidak tahu bahwa itu dosa saudara lakukan, itu tetap dianggap namanya dosa. Apapun itu dosa yang walaupun diselip-selipkan dengan kebaikan itu tetap dianggap dosa. Jadi saudara harus pandai-pandai menjaga kekudusan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.